Menarik, beberapa hari yang lalu ada obrolan singkat saya dengan saudara-saudara saya yang berasal dari Nusa Tenggara Timur dalam sebuah acara ramah tamah keluarga. Salah satu saudara saya yang berprofesi sebagai driver online mengatakan bahwa jika Anies Baswedan capres, maka suara pemilih Anies yaitu dan itu lagi. Saya pun diam sejenak dan dalam hati saya berkata, orang ini hebat loh. Seorang driver online pun tahu politik dan bisa membaca arah politik. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Memang kalau kita melihat gerilya dari Anies Baswedan dalam mewujudkan hasratnya menjadi presiden semakin terlihat nyata. Jika dulu Anies Baswedan malu-malu dalam menyatakan dirinya sebagai capres, maka kali ini sepertinya sudah mulai terang-terangan. Apalagi didorong oleh Partai PKS, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem yang berada di belakang Anies Baswedan tersebut. Namun, ada yang menarik jika kita melihat masa pendukung Anies Baswedan saat ini. Maka, ya kelihatannya dari basis pendukung oposisi. Orang-orangnya yaitu dan itu lagi. Memang benar kata saudara saya tadi, yang berprofesi sebagai driver online itu. Pemilih Anies Baswedan dipastikan pemilih suara yang tidak memilih Joko Widodo pada 2 periode yang lalu, yaitu dari kelompok massa Islam garis keras. Lalu pertanyaannya, akan kemanakah suara pemilih Bapak Prabowo Subianto nanti? Kembali ke Anies Baswedan. Bagi massa Islam garis keras, Anies adalah suara mereka yang selama 2 periode merasa terabaikan, merasa dizolimi, dan lain sebagainya. Akan tetapi, apakah cukup untuk menjadi presiden jika suara pemilih Anies Baswedan dari kelompok massa itu dan itu saja? Mengingat basis suara yang mendukung Joko Widodo jauh lebih besar. Selain itu, kita perlu ingat bahwa Anies Baswedan di akhir masa jabatannya diperlihatkan dikerubuti massa. Namun, masanya yaitu lagi dan itu lagi. Massa 212 yang cukup disiapi nasi bungkus pasti akan banyak yang datang. Namun, itu tidak akan cukup untuk mewakili seluruh suara mayoritas di Indonesia. Bagaimana dengan massa mengambang atau yang berada di tengah? Apakah mereka mau memilih Anies Baswedan? Belum tentu. Disinilah kelihatannya Anies Baswedan berupaya untuk menggandeng Panglima TNI Andika Prakasa. Sekali lagi, ini hanya opini saya. Bisa jadi benar atau juga bisa salah. Kelompok massa mengambang biasanya lebih mementingkan faktor keamanan. Massa dari kelompok ini kebanyakan dari kalangan pemilih baru, kaum milenial, para pekerja, dan pengusaha muda yang hanya ingin ada stabilitas dan keamanan dan tidak terlalu peduli siapa yang memimpin. Yang penting situasinya aman. Sedangkan pemilih garis keras Jokowi plus ditambah suara kaum nasionalis dipastikan akan menolak untuk memilih Anies Rashid Baswedan karena menilik dari sejarah masa lalunya dalam Pilkada DKI melawan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Maka sudah dipastikan jika Anies calon presiden, polarisasi mau tidak mau akan terjadi lagi.
politik identitas dan jualan ayat mayat pasti akan terjadi lagi, walaupun hanya wujudnya saja yang berubah. Kuncinya adalah wakilnya Anies. Jika Anies Baswedan memilih wakil dari Demokrat seperti AHY, sudah dipastikan bahwa Anies akan kalah. Jika Anies Baswedan memilih wakil dari kalangan agama, seperti yang Jokowi lakukan di pemilu terakhir, maka dipastikan juga akan kalah, karena Anies sudah mewakili suara massa Islam garis keras. Jadinya mubazir. Selain itu juga, untuk pencalonan calon presiden, ingat, masih ada aturan presidensial threshold. Anies masih butuh dukungan dari beberapa partai lain untuk mendukung Anies Baswedan. Jadi, dinamika masih akan bisa berubah. Anies dan kelompok pendukungnya bisa jadi sekarang mengalami euforia. Namun ke depannya, faktanya akan sangat sulit untuk mewujudkan niat menjadi presiden di 2024. Jejak kelam kampanye ayat mayat yang dilakukan kelompok pendukung Anies Baswedan yang terjadi di Pilkada DKI 2017 silam masih membekas di hati masyarakat Jakarta dan hati masyarakat Indonesia. Stigma itu akan sulit dihapus, karena masa lalu Anies Baswedan akan terus dan terus membayangi Anies Baswedan itu sendiri. Begitulah kira-kira opini singkat saya pada siang hari ini. Bersama saya Sainai. Salam sehat dan salam waras untuk kita semua. Mari kita tetap berpikir kritis dalam menentukan figur pemimpin yang tepat di tahun 2024 nanti. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.